Halo semuanya. Oke, mari kita langsung selami materinya. Hari ini kita akan membedah sebuah kisah kuno yang luar biasanya menjadi dasar dari salah satu perayaan terbesar di seluruh dunia. Melalui penjelasan kali ini, kita akan melihat lebih dekat dari mana sih sebenarnya asal mula kurban itu, dan pastinya kita akan napak kilas kehidupan luar biasa dan iman yang benar-benar tak tergoyahkan dari Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan mendasarnya begini, bagaimana bisa sebuah ujian keimanan yang begitu ekstrem yang terjadi di tengah gurun tandus ribuan tahun yang lalu, kini berubah menjadi tradisi sakral yang dirayakan oleh miliaran orang? Kisah yang akan kita telah ini bukan cuma sekedar pelajaran sejarah kuno ya, ini adalah kisah yang sangat manusiawi tentang pengabdian mutlak yang, percaya atau tidak, masih sangat relevan sampai detik ini. Bagian 1. Pencarian kebenaran di masa kecil. Yang benar-benar menarik dari catatan sejarah kita ini adalah bagaimana Ibrahim digambarkan sejak usia yang masih sangat muda. Beliau itu bukan tipe anak kecil yang cuma nurut atau patuh membabi buta pada lingkungannya. Coba deh bayangkan rasa ingin tahu Ibrahim kecil ini. Ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala. Tapi alih-alih ikut menyembahnya, Ibrahim malah melihat sisi absurd dari semua itu. Bayangkan saja, beliau bahkan menunggangi patung berhala terbesar yang bernama Marduk, layaknya menunggangi seekor keledai. Lalu dengan polosnya dia bertanya ke ayahnya, mengapa patung Tuhan ini punya telinga raksasa yang jauh lebih besar dari telinga kita? Maksud saya, ini adalah bentuk protes yang sangat cerdas, tapi juga jenaka di saat yang sama. Dan logika deduktif Ibrahim ini sungguh luar biasa teman-teman. Berdasarkan apa yang dicatat dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76, beliau menggunakan murni observasi logis. Jadi ceritanya, saat malam turun, beliau melihat bintang. Lalu saat bintang itu tenggelam, beliau sadar kalau ini tidak mungkin Tuhan. Bulan pun muncul, tapi akhirnya tenggelam juga. Bahkan matahari yang bersinar paling terang di pagi hari pun kelak akan terbenamkan. Lalu apa kesimpulan logisnya? Sang pencipta sejati pasti adalah entitas yang tak terlihat, yang menciptakan dan mengendalikan semua benda langit tersebut. Benar-benar pemikiran yang sangat rasional. Bagian 2. Menghancurkan berhala. Nah, keyakinan internal Ibrahim ini perlahan memuncak dan akhirnya tidak bisa dibendung lagi oh. Keyakinan ini berubah menjadi aksi nyata yang berani menantang tradisi kaumnya. Ketika seluruh masyarakat pergi ke sebuah festival, Ibrahim diam-diam masuk ke kuil peribadatan mereka dan menghancurkan semua berhala di sana. Semuanya hancur berkeping-keping kecuali satu berhala. Yep, cuma satu berhala paling besar yang disisakan. Beliau dengan sangat cerdik mengalungkan kapaknya di leher patung raksasa yang persisa itu. Kenapa? Karena beliau sedang menyiapkan sebuah jebakan logika kelas atas. Momen jebakan logika inilah yang jadi titik baliknya. Ketika kaumnya kembali, terkejut dan pastinya marah besar, Ibrahim menantang mereka. Beliau bilang, tanyakan saja pada patung terbesar itu siapa yang melakukannya, ya kalau dia memang bisa berbicara. Saat itu juga masyarakatnya terdiam. Tertampar oleh fakta, mereka terpaksa mengakui kelemahan mereka sendiri dengan menjawab bahwa Ibrahim tahu betul patung-patung ini tidak bisa berbicara. Skakmat. Ibrahim dengan sangat elegan memaksa mereka mengakui absurditas menyembah sebongkah batu yang bisu dan tak berdaya. Disinilah titik puncaknya. Ibrahim berseru kepada mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian. Beliau berkata, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu memahaminya? Ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini adalah sebuah proklamasi tegas, sebuah titik putus hubungan yang permanen antara Ibrahim dan tradisi buta kaum penyembah berhala tersebut. Masuk ke bagian 3, selamat dari api Namrud. Tentu saja, tindakan seberani itu gak akan dibiarkan begitu saja kan? Atmosfernya berubah drastis. Raja Namrud yang sangat berkuasa dan kaumnya yang merasa dipermalukan membalas dengan hukuman mati yang sangat mengerikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari eksekusi publik oleh raja yang murka di tengah kobaran api yang supermasif? Ketegangan di momen ini benar-benar mencapai puncaknya. Untuk memberikan gambaran seberapa masif apinya, kita harus tahu alat yang satu ini, manjanik. Ini adalah semacam alat pelontar raksasa atau katapel yang khusus dibangun oleh kaum Namrud. Kenapa harus pakai alat pelontar? Karena apinya itu saking besarnya dan panasnya ekstrim banget, sampai-sampai nggak ada satu orang pun yang berani mendekat untuk melemparkan Ibrahim secara langsung. Orang-orang bahkan berdatangan dari berbagai gunung dan desa cuma untuk menyaksikan teror yang dikira akan jadi akhir riwayat Ibrahim ini. Tapi coba dengarkan ini. Wahai api, jadilah engkau dingin, dan bawa keselamatan bagi Ibrahim. Ini adalah firman Tuhan secara langsung. Dan seketika itu juga, intervensi ilahi terjadi. Tuhan memerintahkan elemen alam itu sendiri untuk membalikkan sifat aslinya. Api yang tadinya mematikan,
tiba-tiba diubah menjadi sebuah kesejukan yang menenangkan. Luar biasa. Jadi poin krusial yang harus kita ingat dari mujizat ini adalah, satu-satunya benda yang terbakar habis hanyalah tali-tali yang mengikat tubuh Ibrahim. Beliau berjalan keluar dari kobaran api raksasa itu tanpa luka bakar sedikit pun. Para saksi mata yang sebelumnya bersorak-sorak kegirangan, kini cuma bisa terdiam, terpaku, dan takjub. Hukuman pamungkas dari kaum kafir itu justru berbalik menjadi bukti fisik paling nyata dari kebenaran ajaran Ibrahim. Kita lanjut ke bagian 4, sebuah keluarga di padang gurun. Oke, mari kita tarik napas sejenak dan turunkan sedikit temponya. Ujian Ibrahim ternyata belum berakhir. Tapi kali ini bentuknya sangat berbeda. Bukan lagi nyawanya sendiri yang dipertaruhkan, melainkan kelangsungan hidup keluarga yang sangat dicintainya. Setelah menanti sampai usia yang cukup tua, Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang putra, Ismail, dari istrinya, Hajar. Namun tak lama setelah momen bahagia itu, datanglah perintah yang luar biasa berat. Beliau diperintahkan untuk membawa istri dan bayi rentannya ke sebuah lembah tandus di Mekah dan meninggalkan mereka berdua di sana. Di tengah tempat yang gak ada air dan makanan itu, Ibrahim membalikan badan dan melangkah pergi, menaruh 100% kepercayaannya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah salah. Bisa nggak Anda bayangkan kepanikan seorang ibu yang ditinggalkan sendirian dalam kondisi seperti itu? Di bawah terik matahari yang membakang, bayi Ismail menangis kehausan. Hajar berlari mendaki Bukit Safa untuk mencari bantuan, nihil. Dia turun, berlari membelah lembah menuju Bukit Marwah, juga nihil. Ia terus berlari bolak-balik dalam kepanikan yang luar biasa hingga 7 kali. Jejak keputusasaan fisik seorang ibu ini begitu bersejarah, teman-teman. Sampai-sampai rutinitas itu diabadikan oleh jutaan peziarah setiap tahunnya dalam ritual sa'i di masa sekarang. Dan tepat di puncak kelelahan Hajar itu, sebuah keajaiban memancar. Mata air Zam-Zam menyembur begitu saja dari tanah yang tandus, membawa air dan kehidupan. Air yang ajaib ini gak cuma menyelamatkan nyawa bayi Ismail dan Hajar, tapi secara perlahan mulai mengundang para musafir untuk menetap. Lembah yang tadinya sunyi dan mati itu akhirnya berubah menjadi sebuah permukiman yang hidup dan terus berkembang. Dan akhirnya, bagian 5, asal mula kurban. Sekarang kita masuk ke puncak emosional tertinggi dari materi kita hari ini, ujian terbesar, sekaligus ujian pamungkas dalam hidup sang nabi. Coba renungkan pertanyaan ini sejenak. Apa yang terjadi ketika seorang ayah diminta untuk memberikan pengorbanan paling berat di dunia? Jika ujian sebelumnya adalah meninggalkan putranya secara fisik, kali ini melalui sebuah mimpinya, Ibrahim menerima perintah yang jauh lebih dahsyat, menyembelih putra kesayangan yang telah lama ia rindukan itu dengan tangannya sendiri. Dan mari kita dengar jawaban dari sang anak. Ismail dengan keteguhan hatinya menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Merinding rasanya mendengar ini. Keimanan tiada tara ini ternyata bukan cuma milik sang ayah, tapi terjalin sangat kuat, diwarisi, dan benar-benar diyakini bersama oleh sang anak. Kita masuk ke detik-detik klimaks. Ibrahim membaringkan Ismail menghadap ke tanah. Posisi ini sengaja dilakukan agar beliau tidak perlu menatap wajah putranya saat pisau itu ditekan, saat menjalankan perintah yang secara manusiawi pasti sangat menghancurkan hati ini. Mereka berdua telah berserah diri sepenuhnya, siap menjalankan kehendak ilahi hingga detik paling terakhir. Tidak ada sedikit pun keraguan, yang ada hanya ketundukan mutlak. Tapi kemudian, pisau tajam itu sama sekali tidak melukai leher Ismail. Allah menghentikan tangan Ibrahim. Karena sebenarnya teman-teman, tujuan dari perintah itu bukanlah untuk mengambil nyawa manusia yang tak bersalah. Sama sekali bukan. Tujuannya murni untuk menguji sedalam apa lautan ketaatan seorang Ibrahim. Allah lalu secara ajaib menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan yang besar sebagai tebusan. Ujian pamungkas yang sangat berat itu telah berhasil ditaklukkan. Dan dari momen epik inilah warisan Idul Adha lahir. Ibadah kurban yang dilaksanakan bukanlah sekedar acara menyembelih hewan, bukan itu poinnya. Ini adalah monumen abadi untuk memperingati tindakan keimanan terbesar. Ia merepresentasikan esensi paling murni dan sejati dari Islam, ketundukan total kepada Sang Pencipta. Ujian keluarga yang luar biasa personal di tengah gurun terpencil ini kini mekar menjadi tradisi agung yang dirayakan oleh miliaran umat manusia di seluruh dunia setiap tahunnya. Sebagai penutup penjelasan kita hari ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Setelah melihat kerasnya perjalanan Nabi Ibrahim tadi, pertanyaannya untuk kita semua adalah, ikatan duniawi apa sih yang sebenarnya sedang diminta untuk kita korbankan di kehidupan kita hari ini? Apa bentuk Ismail dalam hidup Anda yang mungkin masih menahan Anda dari ketaatan penuh? Pikirkanlah hal itu baik-baik.
Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa selanjutnya.